Hai, 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 selamat pagi, selamat Jerome. Salam pagi. salam kenal dengan Dave di sini. Halo Mas Dev, apa kabar? Sering melihat tapi belum kenal. Jadi kenalannya sekarang via online ya. Iya, via Tapi online. Nanti hmm, video aku ya udah sorry. kelihatan ya? Sekarang kelihatan. Tadi nggak kelihatan. Tadi cuma suara. Oke, oke. How are Kamu ada? you? I'm good. Kamu ada di Ya, mana nih pagi ini, Jerome? lagi di rumah. Oke. Di rumah Nah, aja. banyak banget nih yang request untuk live Instagram Brunch with Dave dengan Jerome. Rupanya kehadiran kamu di edisi Agustus Bazar Eh, ini banyak menyita perhatian. Di artikel Jati Diri Sejati, Jerome terlibat dalam sebuah fashion story yang ditulis oleh Gusti Aditya. Gusti Aditya mengundang beberapa model generasi milenial, generasi Z, salah satunya Jerome, dan membahas mengenai warisan leluhur. Aku mau tahu dong kalau gitu untuk Jerome sendiri, bagaimana kamu mengartikan cinta Indonesia? Ya, menurut aku simpel aja sih mengartikan cinta Indonesia itu pertama-tama kita sebisa mungkin bagaimanapun sesama harus berbahasa Indonesia. Nomor satu, itu menurut aku sesimpel itu awalnya. Kedua, kita harus melihat dunia dari kacamata kacamata orang Indonesia gitu. Kadang kita suka eh, melesat sedikit ke kanan atau ke kiri melihat dunia itu dari kacamata eh, orang luar gitu, dan itu menurut aku lumayan salah. Jadi mulai mulai aku simpel dari situ aja, melihat dan berbicara. Lima indera awal itu aja dulu kita gunain sebagai orang Indonesia. Menurut aku sih Oke, itu, kita bisa kasih lihat bahwa oh, kita cinta Indonesia karena kita mengapresiasikan dengan eh, menggunakan hal-hal yang basic banget dalam hidup itu sebagai orang Indonesia dulu aja gitu menurut aku. ini menarik ya teman-teman ya. Ada dua hal yang dimention Jerome dalam mengartikan cinta Indonesia. Satu, menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara dengan sesama orang Indonesia. Berarti kamu selalu melakukan itu, walaupun Jerome kan ada keturunan Indonesia Jerman ya, Ya bener betul. nggak? Ya, ya. Padahal kan kita lihat ya anak-anak zaman sekarang kan sangat fasih berbahasa Inggris. Hmm. Kamu berarti agak sedikit anti mainstream. Gak juga sih ya, mungkin ya, tapi sebisa mungkin ya pakai bahasa Indonesia, tapi memang nggak ada salahnya fasih Hmm. berbahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain, tapi alangkah lebih baiknya bila kita memang kalau lagi nongkrong atau lagi ketemu gitu ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja gitu. Toh kayaknya ya pahitnya dan aslinya juga begitu. Orang tuh makin naik kelasnya gitu, makin keren, bahasa itu berubah kok makin Inggris gitu. Jadi kayak kenapa nggak kita yang untuk yang bisa gitu. Kadang orang emang dari kecil terbiasa ngomong bahasa Inggris ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi untuk yang bisa kenapa Hmm. nggak kita eh, menggunakan bahasa Indonesia aja gitu. Kenapa kok harus malu gitu. Hmm. Tuh, keren nih. Ini contoh panggilan dari anak muda nih, teman-teman sekalian ya. Yang aku juga pengen bahas, Jerome, pengen tahu dong, karena kan kita tuh sangat sering sekali mendengar pembahasan menarik mengenai generasi milenial, generasi Z, dari kacamata generasi yang di atas. Nah, sekarang kesempatan saya ngobrol sama Jerome nih, yang generasi milenial dan generasi Z. Sebetulnya gimana sih kalian mendeskripsikan apa ya, culture atau kebudayaan kalian tuh? Melestarikan ya. Mm-mm. Eh, Ya sebenarnya sih kita justru aku ngerasa banyak yang ngebantu generasi kita itu mulai dari generasi-generasi sebelumnya. Mereka tuh lebih, menurut aku lebih lebih keren dalam dalam namanya melestarikan budaya gitu. Jadi aku tuh ngeliat generasi-generasi sebelumnya, generasi X, baby boomer, mereka tuh kalau soal budaya kayaknya lebih paham lagi gitu. Jadi eh, mungkin lebih mencontoh mereka bagaimana cara mereka melestarikan budaya gitu. Tapi tentu
kita juga punya cara-cara sendiri. Contoh, mungkin yang kita lebih fasih dibanding generasi-generasi sebelumnya, yaitu adalah sosial media dan lain-lain gitu. Kita bisa menggunakan platform-platform terbaru yang kita mengerti. Mau sekarang ada aplikasi yang apa namanya, yang banyak joget-joget nyanyi-nyanyi itu, secara nggak langsung kalau kita ada masanya kita bisa melestarikan budaya gitu dengan cara-cara tersendiri gitu, menurut aku. Yes, itu menarik ya teman-teman sekalian ya. Ajakan Jerome untuk memperkenalkan dan menggunakan budaya Indonesia dalam platform digital. Karena kan generasi milenial sama generasi Z itu sangat digital savvy, ya kan? Ya, ya, betul. Aku juga ingin membaca tulisannya Adit nih di artikel ini. Generasi milenial dan generasi Z sangat fasih terhadap hal-hal baru, mudah beradaptasi, memiliki toleransi tinggi terhadap perbedaan. Menurut Jerome, gimana menanggapi kalimat ini? Eh, Setuju sih, sebagian besar emang kayaknya anak-anak sekarang gitu ya, sebagian besar ya, eh, mereka karena gampang mengakses informasi maupun informasi yang benar atau yang salah, tapi informasi itu gampang diterima. Hmm. Jadi kayak misalnya, oh ada kejadian sesuatu gitu, di negara lain, di mana ada satu kelompok ras yang ditindas, ada dan lain-lain gitu banyak. Jadi kita banyak dapat informasi dan kita mulai belajarnya tuh gampang, kayak jadi, oh ternyata ini nggak boleh ya, mereka demo gara-gara ini, oh ternyata ini nggak boleh ya gitu. Jadi kita kayaknya lebih cepat untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya dipandang baik dan ataupun salah di kacamata dunia gitu. Jadi mungkin kita bisa absorb sedikit dari yang informasi yang cepat berputar itu. Nah, kalau mungkin dulu lebih susah karena dulu informasi itu datang cuma biasa dari sumber-sumber tertentu, orang yang sering traveling atau mungkin koran gitu dan lain-lain. Jadi mungkin sekarang jadi karena banyaknya informasi lewat, mau salah atau benar, karena kan zaman sekarang informasi mau salah atau benar yang penting siapapun cepet duluan gue naikin gitu kan. Ya pokoknya dari situlah kita mungkin lebih belajar untuk lebih bertoleransi, ternyata oh ada ya beda-beda budaya, beda-beda gitu. Yes, aku juga ingin membahas mengenai toleransi tinggi terhadap perbedaan nih Jerome, karena ini isu yang sangat menarik kan, dan memang isu yang diangkat banget sama generasi milenial dan Gen Z, generasi woke itu. Kalau Jerome sendiri melihatnya di anak-anak muda Indonesia, seperti apa sih toleransi terhadap perbedaan ini? eh Cukup toleransi ya, mereka cukup bertoleransi antara perbedaan-perbedaan orang menurut aku sebagian besar gitu. Tapi kadang aku ngelihatnya juga kita nggak boleh terlalu memandang seakan kita bukan orang Indonesia gitu. Kadang Hmm. mungkin hal-hal yang kita ucapkan di sini bisa acceptable, tapi kalau kalau kita ucapkan di tempat lain nggak acceptable. Sebaliknya juga vice versa gitu kan. Nah kadang yang aku lihat itu di beberapa orang kita tuh terlalu uh, memposisikan diri kita tuh bukan sebagai orang Indonesia tapi sebagai orang Amerika gitu misalnya. Gitu. Jadi kadang Oke. nggak cocok aja, nggak nyambung gitu. Kalau lu bawa mindset itu ke sini bisa, cuman nggak gitu nyambung gitu. Lu bawa mindset kita di sini ke sana bisa gitu, nggak gitu nyambung. Cuman secara nggak langsung dari hal-hal itu kita belajar untuk toleransi juga gitu. Tapi secara nggak langsung malah karena kita bertoleransi dengan yang apa yang di luar dianggap bertoleransi, kita di sini kehilangan sesuatu yang kita jadi lupa untuk toleransi dengan hal-hal yang lain. Ngerti gak sih maksudnya? Ya, 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 ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Bener banget tuh. Adit juga membahas kalau generasi milenial dan Gen Z adalah generasi yang bebas. Namun mereka juga generasi yang ingat dengan budaya sendiri. Membahas mengenai kebebasan di generasi ini. Apa komentar Jerome? Kita cukup bebas ya, kita cukup bebas. Tapi aku ini
keluar dari seseorang yang bisa dibilang privilege, bersyukur gitu ya. Kalau aku nggak bisa bicara untuk orang-orang lain, tapi untuk sebagai warga negara, aku ngerasa kita cukup bebas sih, kita bisa jadi apa aja yang kita mau, asal ada aksesnya gitu, dan kita mungkin nggak bisa sembarangan ngomong, ya kan, seperti di negara-negara lain. Tapi aku rasa kita cukup bebas. Kita berada di dalam jalur yang sudah ditetapkan oleh perjanjian kebersamaan, yang menurut aku itu udah jalurnya udah cukup bagus untuk kita untuk maju, untuk mau jadi apa itu kita dikasih. Kita nggak dilarang kok mau pakai baju apa, kita nggak dilarang kok mau tiba-tiba aku cat rambut aku warna pink atau apa, nggak dilarang. Kita mau beragama apapun nggak dilarang gitu sih. Jadi kita Yes, cukup bebas. bebas bertanggung jawab gitu ya. Iya, itu bener pas banget. Pas. Ini aku mau minta Jerome memilih. Kita akan ajukan dua pilihan. Kamu harus pilih salah satu dari beberapa pertanyaan ini. Kita cek ya, teman-teman Bazar ya, seberapa Indonesia pilihan lidahnya Jerome. Klepon atau cupcakes? Telepon. Masa? Telepon. Aku kebetulan waktu itu pernah pas karantina bikin telepon. Serius? Kenapa yang Di dipilih? Kenapa yang dipilih bikinnya klepon? Klepon kan lumayan tricky ya. karena misterius banget gimana caranya itu air tetap bisa mencrot gitu loh. Ketika digigit gitu maksudnya. Iya. Berhasil nggak bikin klepon? Gagal. Susah banget. Susah banget. Berarti besok-besok Bazar harus bikin challenge, bikin klepon untuk Jerome. Iya. Gado-gado atau susu salad? Gado-gado dong. Pakai nasi, jangan lontong. Pakai nasi, jangan lontong. Ikan bakar kecap atau sushi? Sushi. Jujur ya. Jujur dong, jujur. Bubur ayam atau cereal? Atau apa? Cereal. Sereal. Bubur. Oke. Raja Ampat atau Maladewa? Raja Ampat dong. Oke, yes. Gimana menurut teman-teman pilihan Jerome? Sangat Indonesia ya. Jerome, aku juga sekarang ingin membahas mengenai perjalanan karir kamu dong. Aku melihat dari riset kecil-kecilan yang saya lakukan di Google, ternyata Jerome pernah menjadi penyiar radio ya? Iya. Betul. Gimana tuh rasanya, pengalaman apa yang, ilmu apa yang Jerome dapatkan dari pengalaman menjadi penyiar radio early on in your career bahkan ya itu ya? Pokoknya yang aku belajar banget sampai hari ini kepake banget dari radio itu disiplin. Ya. Okay. Nggak ada deh itu telat-telat. Nggak ada deh itu error, kesalahan dikit-dikit kita ngomong. Misalnya kan kita selalu live gitu. Teamwork, karena ada tandemannya. Itu juga belajar banget. Dan pokoknya banyak banget, tapi yang paling aku pelajarin banget itu bangun pagi. Oh, kamu siarannya pagi ya? Pagi. Jam 4:30 itu udah dibawa shower gitu. Berarti kamu siaran jam 6 sampai jam 10 ya? 6 sampai 10. Yes. Kalau dikasih kesempatan lagi, would you do it again? I would. Aku mau siaran lagi, tapi mungkin nanti ke depannya karena aku lagi ngerasa aku lagi ngulik banget nih di sini gitu. Aku masih baru di sini, aku pengen coba lebih dalam lagi gitu. Dan kalau misalnya aku udah nyaman, karena kayak beberapa aktor-aktor senior yang udah nyaman, dia udah nyaman gitu, why not gue balik lagi ke radio. Oke. Pengen tahu dong, yang pertama kali memperkenalkan kamu pada dunia seni peran, siapa dan gimana ceritanya tuh, Jerome? Oh, jadi aku dulu emang dari kecil itu ya, sesimpel ini deh. Jadi dari kecil
di sekolah aku tuh jarang ada yang uh, jadi muka aku bisa dibilang beda sendiri gitu kan, campuran gitu. Jadi tiap kali di sekolah ada pentas, selalu oh itu tuh suruh dia yang main yang bule dari kecil dari TK. Terus akhirnya ya kebiasaan gitu. Lama-lama SMP, SMA aku jadi malah ikut daftar sendiri, ekskul teater, komunitas teater, musikal gitu dan lain-lain. Cuman karena dari keluarga dalam dan keluarga besar nggak ada satupun yang eh, berkarir di entertainment ataupun perfilman dan lain-lain, nggak ada. Jadi aku nggak pikiran untuk kayak oh ini bisa dijadikan sebagai karir gitu. Nggak kepikiran sama sekali karena keluarga kebanyakan tuh dokter dan dosen gitu loh. Jadi aku kayak nggak kepikiran situ, makanya aku ambil kuliah hukum dan ternyata aku kerja di law firm, aku kurang suka dan aku pindah ke radio. Setelah itu dikasihlah kesempatan untuk main film dan ternyata aku sadar dari situ ternyata walaupun ya nggak wow, tapi walaupun nggak wow banget, tapi bisa lah kita hidup dari situ. Oke. Apa komentar keluarga ketika Jerome banting setir memutuskan untuk kayaknya aku akan menekuni dunia seni nih? Dari Eh, hukum loh. eh, eh. Untungnya sih keluarga mereka sama sekali nggak dari dulu deh. Lo ibaratnya lo mau ngapain aja terserah, yang penting lo happy dan nggak ngerugiin orang gitu. Ibu tuh gitu banget. Jadi kayak benar-benar dibebas gitu. Oke. Nah, berarti sebetulnya debut karirnya Jerome itu adalah di film Dylan, bener ya? Iya, film pertama yang keluar itu Dilan, tapi film pertama yang syuting itu Bumi Manusia. Sebetulnya Bumi Manusia. Ah, Oh, itu film oke. pertama sebenarnya. Sebetulnya berasa nggak sih, Jerome? Kan kadang kita suka gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang sepenuh hati, kadang kita suka ada intuisi. Ini akan jadi gede nih. This is it nih. This is going to be my moment nih. Waktu syuting yang pertama keluar Dylan. Waktu pertama kali ngerjain Dylan. Ada feeling-feelingan gak sih? Kayaknya ini akan menjadi breakthrough saya nih. Gitu. Eh, iya sih, pasti ada perasaan itu karena menurut aku kalau khususnya Dilan, karena Dilan sendiri itu udah franchise yang mau siapa aja yang ikut tuh pasti ngikutin ombaknya juga gitu ya kan. Jadi aku bersyukur banget kayak bisa diterima dalam keluarga dalam tanda kutip Dilan ya. Walaupun baru mulai dari yang kedua doang. Karena siapa sih yang kayak nggak tahu gitu loh. Jadi lebih yang kayak ya udah jelas gitu, udah pasti penontonnya tuh banyak gitu. Karena memang dari penyutradaraannya Mas Fajar, dari penulisnya eh PD Baik, dan pemain-pemainnya juga senior semua. Ya, Iqbal juga baunya keren banget, Vanessa Boy keren banget. Jadi aku ngikut aja tuh, aku yang lebih kayak misi ya gitu loh, yang lebih kayak ikut aja gitu. Itu sih aku ngerasanya. Tadi kan ceritanya Jerome, sebetulnya film pertamanya Jerome sebetulnya adalah Bumi Manusia. Cuman karena duluan keluarnya Dylan, jadi orang banyak berpikir perkenalan dunia entertainment dengan Jerome adalah Dylan gitu kan? Sebetulnya Hmm. Bumi Manusia duluan ya? Iya, iya. Ih, Bumi duluan. ap- apa rasanya tuh Jerome? Berarti kan boleh dibilang technically Bumi Manusia adalah film pertama kamu. Hmm. Penampilan pertama di layar lebar, kamu langsung mendapatkan nominasi FFI untuk peran itu sebagai pemeran pendukung pria terbaik. Apa rasanya? Serem banget, nggak nyangka gitu kan, karena benar-benar aku benar-benar pada saat dikasih tahu aku tuh nggak nyangka, karena gila, film pertama gue terus gue langsung kayak dapet nominasi, itu udah seneng banget karena nominator-nominator yang lain tuh namanya keren-keren banget, ada Mas Wani dan lain-lain, dan kayak gue ngerasa kayak wah, terapresiasi juga gitu, tapi secara nggak langsung ngingetin diri karena banyak yang ngingetin juga, lu jangan terlalu ini juga ya, nanti malah lu jadi kegeeran, kepedean gitu, jadi Hmm. tone down dikit, jadi sedikit
takut juga pada awalnya gitu, kayak ngerasa kayak udah jago aja gitu, takutnya tuh kemikirnya ke sana gitu, padahal bisa aja Oh, kebetulan cocok dengan karakternya gitu ya. iya, iya, iya. 2019 sama 2020 tuh tahun yang cukup produktif loh buat Jerome ya. Aku yakin teman-teman juga semua setuju. Dari pengalaman 2 tahun di dunia seni peran itu dengan rupa-rupa judul Dylan, Bumi Manusia, Sin-Sinnya, Milea, Surat dari Kematian, kemudian ada web series, Gossip Girl Indonesia. Apa yang pengalaman itu, what did you get from the experience? Yang aku dapat itu setiap orang, setiap produksi itu bekerjanya beda-beda gitu. Ada yang lebih gini, ada yang lebih begitu. Setiap sutradara itu beda-beda. Setiap uh, co-actor tuh berbeda-beda. Yang aku pelajarin adalah yang diajarin ke aku juga oleh awal-awal oleh salah satu acting coach aku. Dia bilang di industri lu tuh bukan harus bisa acting doang gitu. Tapi lu harus Hmm. bisa jadi gelas kosong, dia bilang gitu. Karena lu datang itu lu aktor tuh sebenarnya bukan dilayanin tapi ngelayanin. Itu sih yang aku benar-benar belajar banget gitu. Kalau lu maunya dilayanin, lu maunya begini-begini, mau gue nggak bisa karena ini kerjaan kerjaan kolektif. Jadi yang aku pelajarin itu dari semua yang aku lewatin ini yang bisa dibilang masih baru banget. Ini kerjaan kolektif dan lu harus bisa ngikutin orang jadi gelas kosong. Itu sih yang aku pelajarin. Tuh, aktor itu jangan cuma mau dilayanin, tapi harus melayanin. Itu kayaknya change of perspektif yang dalam banget ya. Aku pengen tahu ini dong, Jerome. Aku nonton wawancaranya Najwa dengan Dian Sastro. Dian tuh bilang di dunia entertainment Indonesia itu harus sedikit ada edukasi. Bukan cuma kontennya, tapi juga edukasi untuk para pelakunya. Kayak do's and don'ts yang harus dilakukan. Kamu setuju nggak sih bahwa menjadi bintang itu dibutuhkan kesiapan mental? Dan di kita nih, kurang banyak istilahnya yang ngasih tahu apa yang harus dipersiapkan uh, ketika lo ingin menjadi seorang bintang. What do you think? Menurut aku setuju banget bahwa mental itu penting banget ya karena eh, saat seseorang menjadi bintang banyak yang tahu orang itu siapa, dia mempunyai suara, dia punya platform. Nah, ketika dia nggak siap mental, ketika dia kurang, maaf ya, tapi kurang beredukasi gitu, ntar dia salah ngomong, salah bersikap, orang malah ngikutin, apalagi anak-anak yang muda gitu. Jadi menurut aku itu penting banget. Ya lo harus siap gitu, lo harus tahu apa yang boleh apa yang enggak karena nggak bisa kayak dulu lagi, kasarnya gitu. Ya, Karena semua mata tuh memandang, ya kan, bukan bukan kayak dulu semena-mena lo mau ngomong apapun ya paling yang dengar satu dua orang gitu kan, nyokap sama teman baik misalnya. Tapi kayak sekarang bener-bener semua tuh, apalagi bintang yang sangat besar, semua tuh ngeliat tuh, jadi kayak lu tuh harus mundur satu langkah dan mikir lagi kayak oh iya, kalau gue lakuin ini bener nggak, sah nggak ya, kalau gue ngomong ini bisa mengedukasi masyarakat nggak ya gitu, karena omongan lo mau lu pinter mau lu enggak tapi lu seorang bintang, omongan lu tuh pasti didengerin gitu menurut aku sih. ih gila. Apa yang membuat kamu menyadari hal itu, Jerome? Eh ya banyak gitu karena yang aku sadari itu dari pas awal-awal aku masuk, aku lihat teman-teman aku yang bisa dibilang lebih senior dan udah lebih lama gitu, eh mereka kalau ada yang namanya kurasi gitu, kurasi kata-kata, kurasi sikap gitu. Jadi mereka kalau bersikap di umum, berbicara di umum itu udah tahu ada yang namanya kalau gue sebab dan akibat namanya itu. Jadi mereka sudah, nah di situ gue lihat kayaknya oh gitu ya caranya ya, karena mereka orang yang berinfluence. Kayaknya emang awalnya influencer itu gitu, bukan yang kita tahu influencer sekarang, karena apapun yang dia ucap dia bisa berinfluence dalam hidup orang itu sih menurut gue. Jadi kayak
Di situ aku belajar dari awal-awal kayak orang-orang ini orang-orang pinter gitu. Jadi kayak dia bisa membuat para pengikut-pengikutnya merasa senang gitu dengan cara-cara yang baik dan mengedukasi sekalian juga mengedukasi. Tuh, keren jawabannya. Setuju banget. Sebagai seorang aktor, sebagai seorang selebriti, sebagai seorang public figure, harus kayak punya tombol gitu ya, Jerome ya. Begitu keluar rumah, lo langsung harus switch it on. Bahwa apapun yang lo lakukan, apapun yang keluar, what you voice, itu pasti akan menjadi contoh buat orang lain dan dicontoh gitu kan. Pasti. Jerome, untuk 2020, rencana apa yang tertunda karena pandemi ini? Pengen tahu dong, ada nggak? Banyak. Tadinya niatnya mau jenguk keluarga di sana kan, terus mau ada beberapa project yang aku sangat nanti banget, cuman jadinya mundur gitu. Jadi ya, tapi tetap masih bersyukur banget sih bisa bisa bekerja gitu, tetap ya cuman ya udahlah gitu, maksudnya pasti ntar ada jalan, toh semua melewati ya kan, gitu sih. Apa yang Jerome pelajari dari kehadiran pandemi ini, Jerome? Banyak banget yang aku yang dipelajari justru lebih banyak gitu. Aku ngerasa kayak sebelum pandemi itu banyak hal-hal yang aku lakukan dan banyak hal-hal yang uang yang dikeluarkan itu ternyata nggak sepadan, ternyata kayak pemborosan. Jadi kayak banyak yang sebenarnya sesuatu yang kita nggak perlu lakuin tapi kita tetap lakuin. Dan pas pada saat pandemi itu aku nyadar gitu, pas di rumah aja nggak boleh kemana-mana, jadi mikir lagi setelah fase-fase kangen sama, kan pasti fase bulan pertama bulan kedua tuh fase kangen-kangen sama temen kan, ini pada di mana ya. Nah udah lewat fase itu mulai mikir balik lagi ke aku sendiri kayak gila ya dulu gue gini 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 gitu. Dan sekarang lebih ke invest ke diri sendiri gitu sih, kayak lebih invest ke rumah itu, lebih invest ke orang-orang dekat gitu, berusaha mengarah lebih ke situ dibanding yang dulu semata-mata kayak melakukan hal-hal Serabutan. yang iya nggak penting. Hmm. Eh, Kalau untuk personal goal, apa yang terdekat ingin Jerome raih? Personal goal yang mungkin kalau dalam hal kerjaan lebih pengen lebih lagi untuk bekerja dengan sutradara-sutradara dan produser-produser yang aku sangat hormati gitu. Itu lebih eh, pengen banget. Kalau secara pribadi mungkin lebih aware akan sekitar. Hmm. Lebih aware akan sekitar, maksudnya gimana tuh, Jerome? Menarik tuh. Lebih aware akan sekitar maksudnya yang ada di depan mata gitu, misalnya pasangan atau keluarga gitu ya. Yang di depan mata aja gitu. Kadang kita kalau terlalu terlalu eh, menga, apa jalan-jalan di dunia gitu mencari oh pengen jadi ini gini-gini, kita kadang lupa gitu sama apa yang ada di depan mata gitu sih. Hmm. Aku juga ingin membahas ini dong. Postingan terakhir di Instagram kamu kan adalah flyer film Satria Dewa Gatot Kaca Reveal. Kamu terlibat di film itu kan? Ya, Cerita dong mengenai film itu. Itu proses syutingnya sudah selesai, udah tayang atau gimana sih? Aku tuh kuper deh, Jero. Maaf ya. itu Satria Dewa Gatot Kaca adalah satu film panjang pertama. Jadi kedepannya akan ada lagi. Jadi ini jagat sendiri. Jagat dalam arti alam semesta sendiri, universe sendiri, di luar dari universe film superhero lain yang kita sudah tahu. Ya. Jadi ini benar-benar mempunyai jagat sendiri. Nah, sekarang masih proses syuting. Gatot Kaca itu sendiri diperankan oleh Rizky Nazar. Filmnya disutradari oleh Mas Hanung yang benar-benar aku hormati karena film pertama aku sama Mas Hanung. Jadi kalau kata orang-orang kan rasa pertama tuh nggak mungkin lupa gitu. Nah, di situ aku berperan sebagai Erlangga. Siapa itu Erlangga? Erlangga adalah
sahabat baiknya Yuda. Dia Oke. merupakan orang yang me- apa ya membuat cerita itu ada gitu yang mengasih lihat oh jalannya tuh begini gitu. Oke. Tuh, banyak yang ngingetin, jangan spoiler. Tenang, Jerome knows what to do and what to say. Gak akan spoiler. Bocoran ini kalau gitu boleh nggak? Kapan kira-kira nih penggemar-penggemar film ini akan dapat menyaksikan film ini? Setahu aku di tahun 2021. Tuh, jadi harus banyak-banyak bersabar ya, teman-teman ya. Pasti setahunan lebih. Proses syutingnya belum selesai kan? Belum, belum, belum selesai Oke. proses. eh aku juga jaga-jaga nih, jangan sampai ada spoiler. Cuman aku penasaran, ada nggak sih sejauh ini dari proses syuting yang berlangsung, apa ya, adegan menantang yang memaksa Jerome harus sedikit keluar dari comfort zone Jerome ketika melakukannya? Banyak karena ada satu adegan di mana adegan itu 3 halaman panjangnya dan itu dia harus di dalam adegan itu karakter ini harus meyakinkan apa yang dia ucap dan itu panjang banget dan itu kompleks banget dan di situ aku lumayan ngerasa wah ini nggak boleh salah nih karena sekalinya salah banyak yang dirugikan. Eh, Krunya gitu kan kita eh, pemain-pemain yang lain jadi kayak waktu itu karena itu panjang banget kan sekalinya salah harus pulang lagi dari awal itu sih dan itu lumayan berat menurut aku. Oke, tuh ya, semua langsung bilang penasaran menunggu 2021, semoga bioskop sudah kembali buka. Tenang, kalau 2021 kita positif dong ya, kita dapat menyaksikan film itu di di layar lebar yang bener-beneran ya. Oke, kita akan tutup live Instagram Brunch with Tiff dengan Jerome pagi hari ini. Dengan saya akan minta satu kesempatan Jerome untuk if you can say one thing to your peers, kepada generasi muda di luar sana, berbicara mengenai kecintaan terhadap budaya Indonesia, apa yang akan Jerome sampaikan? Jangan lupa lu tuh siapa, jangan malu atas diri lu tuh siapa, mau lu dari benua mana kek gitu. Yang penting lu punya identitas, jangan pernah hilang identitas dan selalu happy. Itu aja sih. Jangan lupa identitas lo dan selalu happy. Oh my God, Jerome, terima kasih banyak udah mau Terima meluangkan kasih, waktu buat terima kasih. kita. Sehat-sehat, ditunggu kabar baiknya selalu. Jangan kapok ya kalau dicolek Tidak pasar dong, Indonesia lagi ya. tidak dong. Ntar kapan-kapan kita brunch-nya tapi live ya, langsung. Beneran ya, kalau udah Ya. pandemi selesai. Ah. Sip. Thank you, Jerome. Thank Semua you. teman-teman yang menyaksikan, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan, everyone. Stay Thank you, happy and healthy. bye. Bye.